Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Lelizati. Saya berasal dari kelas TPHD dengan NRP 5822321437. Di sini saya akan menjelaskan dan di sini saya mengambil materi yaitu analisis protein untuk penambahan nilai dari mata kuliah kimia hasil perikanan. Untuk pengertian apa sih itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang saling dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala fosfor dan sulfur. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus, menurut Anonim 2010. Adapun ciri-ciri protein yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki massa utama molekul yang relatif cukup besar dan mencapai jutaan. Kedua, disusun oleh 20 macam-macam asam amino, penyusun protein membentuk ikatan konvalen yang relatif kuat dengan membentuk ikatan peptida. Yang ketiga, terdapat ikatan kimia selain ikatan peptida. Hal ini menyebabkan protein mampu membentuk struktur 3 dimensi. Struktur tidak stabil. Kestabilan struktur protein sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan, misalnya pH, suhu, pelarut, garam, logam, dan sebagainya. Untuk struktur protein sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama dinamakan struktur primer. Apa sih struktur primer? Struktur primer adalah yang menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam aminonya dalam molekul protein. Struktur primer juga menunjukkan ikatan peptida yang urutannya diketahui. Yang kedua, struktur sekunder, yaitu yang menunjukkan hubungan ruang asam amino yang berdekatan dengan struktur primer, mungkin reguler dan berulang secara periodik. 3. Struktur tersier, yaitu menunjukkan kecenderungan sehingga polipeptida membentuk lipatan atau gulungan sehingga membentuk struktur yang lebih kompleks. Yang keempat, struktur kuartener, yang menunjukkan derajat persekutuan unit-unit protein. Suatu protein bisa dikatakan mempunyai struktur kuartener bila protein tersebut terdiri atas 2 rantai polipeptida. Selanjutnya, sifat-sifat fisikokimia protein. Sifat fisikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula tidak larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Bila ditambah garam, daya larut berkurang, akibatnya protein terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Bila dipanaskan ditambah alkohol, maka protein dapat bereaksi dengan asam amino. Adapun klasifikasi protein dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama protein sederhana. Dapat dilihat di sini adalah protein fiber atau skerotein. Yang kedua yaitu protein globular atau sphenoprotein. Yang kedua yaitu protein majemuk. Ada 6 jenis, antara lain adalah mukoprotein, lipoprotein, nukleoprotein, kromatoprotein, gliprotein, dan fosforprotein. Adapun klasifikasinya dapat dilihat di dalam slide PPT tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi protein berdasarkan fungsinya. Terbagi menjadi 3 jenis, antara lain protein struktural, misalnya kolagen dan keratin, protein fungsional, misalnya untuk mengerjakan sesuatu, misalnya enzim dan hormon, protein transport dan penyimpanan, misalnya hemoglobin, mioglobin, dan ferritin. Selanjutnya adalah klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya, antara lain ada enzim, protein transport, protein nitrogen, protein kontraktil, protein struktural, protein pertahanan, protein pengatur. Adapun klasifikasi protein berdasarkan daya larutnya ada albumin, globulin, glutelin, gliadin, histon, dan protamin. Adapun klasifikasinya dan jenis-jenisnya bisa dilihat dari PPT tersebut. Adapun metode untuk pengujian protein adalah di sini kita dapat mengambil metode KJ-DAL. Metode KJ-DAL merupakan metode yang sederhana yang digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung. Misalnya pada asam amino, protein, dan senyawa lain yang mengandung nitrogen. Karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Dalam metode KJ-DAL terdapat 3 tahap kerja, yaitu tahap destruksi, tahap destilasi, dan tahap citrasi.
Adapun pada tahap destruksi dapat dilihat di PPT di atas. Kemudian lanjut pada tahap destilasi dan terakhir adalah tahap titrasi, yakni dengan menggunakan NaOH01N, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan bening menjadi warna merah. Adapun sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.